Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma fa'lam alamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita tak lupa curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, kita lanjutkan pembahasan diskusi kita terkait materi bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughat jilid 1. Silakan teman-teman buka halaman 7 ya. Kita pada pembahasan sebelumnya sudah mencoba latihan secara langsung dengan mendengar dari soal yang anak ajukan secara verbal, kemudian antum menjawab dengan verbal juga. Sekarang kita langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan cara menulisnya. Jadi bagi teman-teman yang masih belum terbiasa menulis bahasa Arab, insya Allah anak akan pelan-pelan menulisnya supaya antum bisa memahami bagaimana sih cara menulis bahasa Arab yang baik dan benar. Baik, oke, kita mulai dulu dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tamarin ya. Ketika teman-teman mau mengartikan langsung tulis aja ya, untuk mengikat ilmu dengan mencatat ya. Ikatlah ilmu dengan catatan kalian ya. Tamarin artinya latihan-latihan ya, latihan ya. Oke, latihan-latihan ya. Mahaza, apa ini? Ma itu apa? Haza itu ini ya, apa ini? Nah, pojok sebelah kiri ya, kiri atas ini apa, si penulis menanyakan apa ini, maka kita jawab aja haza miftahun. Ada miftahun artinya kunci. Miftahun artinya kunci. Jadi sekali lagi, miftahun artinya kunci. Kemudian ya lanjut ya. Kemudian soal kedua, mahaza, apa ini? Maka jawabnya adalah haza kitabun. Nah, seperti ini. Haza kitabun, ini kitab. Silakan ditulis artinya bagi yang teman-teman masih belum tahu ya. Oke, mahaza, soal nomor 3, apa ini? Haza kolam. Ini sebuah pena ya. Ini sebuah pena. Haza qalamun. Kemudian soal nomor 4, mahaza, apa ini? Haza babun ya, babun, ini pintu. Kemudian selanjutnya, mahaza, apa ini? Haza baitun. Ini adalah rumah. Ini adalah rumah, bukan pintu ya. Pintu artinya babun. Mahaza, apa ini? Haza
Kursiyun. 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 Haza kursiyun. Ini sebuah kursi. Oke, selanjutnya latihan yang kedua. Tamarin itu latihan yang kedua ya. Latihan. Perhatikan soalnya. Ahaza baitun. Apakah ini rumah? Jawab. La. Haza masjidun. Koma, haza masjidun. Bukan, ini sebuah masjid. Ya. Kemudian haza miftahun, soal kedua. Apakah ini kunci? Ingat, A di sini merupakan huruf istifham, huruf yang menunjukkan arti pertanyaan ya, yang artinya apakah. Nah, di sini apakah ini kunci? Jawab la. Haza qalamun. Tidak, ini sebuah pulpen. Ahaza komisun. Apakah ini sebuah baju? Jawab na'am. Haza komisun. Sepertinya ada yang salah tadi ya. Komisun. Ini bukan. Oh ya, benar. Ahaza miftahun? Jawabnya la. Haza qalamun. Ahaza komisun? Naam, benar. Ini sebuah baju. Ya, benar. Mohon maaf sebelumnya, salah lihat anak tadi. Yang terakhir, ahaza najmun. Apakah ini bintang? Jawab la. Oh, kok la ya? Naam, afwan. Najmun artinya bintang. Apakah ini bintang? Jawabannya bukan la ya, tapi naam. Haza najmun. Jadi artinya benar, ini sebuah bintang. Jadi latihan kedua ini kita disuruh untuk latihan bagaimana cara menjawab pertanyaan ahaza ya. Ahaza jawabnya cukup 2 ya. Ketika ada ada kalimat diawali dengan kata huruf ya, huruf A, maka jawabannya cukup 2 saja teman-teman. Yang pertama adalah na'am, atau yang kedua la. Sudah, ini saja. Ini na'am artinya ya, la itu artinya tidak. Ini sekali lagi kita melakukan murajaah ya. Semoga Allah memahamkan kita semua dalam mempelajari bahasa Arab ini ya. Sekali lagi anak ulang, ahaza baitun, apakah ini rumah? La, haza masjidun. Ahaza miftahun, apakah ini kunci? Maka jawabnya la, haza qalamun. Apakah ini baju? Ahaza komisun? Jawab na'am. Haza komisun. Benar, ini sebuah baju. Ahaza najmun, apakah ini sebuah bintang? Jawabannya na'am, haza najmun. Benar, ini sebuah bintang. Oke, selanjutnya
kita langsung ke latihan ketiga. Akhirnya latihan. Nah, ketika disuruh baca oleh Ustadz Syakur, bacanya di sini adalah Iqra waktub. Iqra, bacalah dan tulislah. Jadi teman-teman, apabila di sini tulis, maka teman-teman wajib untuk menulis ulang. Silakan teman-teman tulis kembali di buku tulis teman-teman atau di buku kosong ya, untuk melatih apakah kita mahir dalam menulis bahasa Arab atau tidak. Nah, di sini tanpa ada harokat ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu bacaannya seperti apa yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Contoh di sini kita langsung baca haza maktabun. Haza maktabun. Ya. Haza ini, maktabun itu sebuah meja. Haza maktabun artinya ini sebuah meja. Ini meja, maktabun. Ini meja. Kenapa kok dibaca maktabun? Nah, atau lanjut ya. Yang kedua, haza masjidun. Ini masjid, ya. Kemudian yang terakhir, haza qalamun. Ini sebuah pena, ya. Ini sebuah pena. Nah, di sini ada kaidah ya. Kaidahnya apa? Apabila kata nomina ya, kata nomina atau isim yang tidak ada tambahan huruf di awal kata, tambahan apa ya? Bukan tambahan huruf ya, tambahan apapun ya, tambahan apapun ya. Ini menggunakan istilah apapun di awal, maka wajib dibaca harokatnya adalah tanwin. Nah, dibaca tanwin ya, wajib itu ya. Kenapa? Karena itu sudah kaidah umum ya. Apabila kata nomina isim, contoh ya, nomina isim itu masjidun ya, masjidun. Nah, di sini tidak ada tambahan apapun di awal kata isim ini atau kata nomina atau kita sebut sebagai isim. Ini tidak ada tambahan apapun ya teman-teman. Ini tidak ada huruf, tidak ada ada isim yang kedua atau isim yang sebelumnya atau kata nomina sebelumnya. Apapun itu, ini tidak ada. Pada kondisinya itu tidak ada tambahan apapun sebelum kata masjidun, kecuali kalau ini haza ini merupakan isim syar. Maksud ana misal haza, ini haza ya, haza kan isim isyarah. Kemudian ini adalah sesuatu yang sebelum dari kata isim masjidun ini merupakan bagian dari isim masjidun. Tetapi ini memang pada dasarnya tidak ada tambahan. Ya, tidak ada tambahan. Maka apabila tidak ada tambahan ya, tambahan dari kata ataupun huruf setelah kata nomina ini, kata masjidun, maka wajib ditanwin ya, bacanya ditanwin. Jadi haza masjidun. Tidak boleh dibaca haza masjidu, haza masjidan, haza masjidin. Tidak boleh. Karena itu ada aturannya dalam ilmu nahwu. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Jadi yang lingkaran ini tidak ada tambahan apapun ya. Ya, bisa huruf, bisa contohnya isim, bisa fiil. Yang jelas
haza itu merupakan isim isyarah ya. Itu sudah bukan lagi bagian dari masjidun sebenarnya, tapi ini sudah ada kedudukannya sendiri gitu. Maksud ana tidak ada tambahan itu merupakan apa ya, huruf apa ya, satu bagian pendukung pada isim yang dituju ini ya, maksudnya isim masjid ini ya, kata nomina masjid itu. Tapi kan tidak ada apapun itu kalau tidak ada yang menambahkan isi masjid ini, maka wajib ditanwin ya akhir katanya jadi masjidun. Tanwinnya pun merupakan dommahtain ya, bukan fathatain, bukan kasrohtain, tapi dommahtain ya, dibaca adalah tanwin ya. Tanwinnya di situ dommahtain ya. Belum ana kasih keterangan ya. Itu tanwinnya di sini adalah dommah ya. Jadi pada keadaan awalnya di sini adalah domahtain, apapun itu, tidak ada tambahan huruf, tidak ada tambahan isim, tidak ada tambahan apapun itu, maka wajib dibaca dommah tanwin atau dommahtain ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Oke, lanjut ya. Haza maktabun, haza masjidun, haza qalamun, haza sarirun, ma haza, haza kursiyun, ahaza baitun, la, haza masjidun, ma haza miftahun. Ana ulangi lagi. Haza maktabun, haza masjidun, haza qalamun, haza sarirun, ma haza kursiyun, ahaza baitun, la, haza masjidun, ma haza miftahun. Ya, terjemahkan ya. Ini sebuah meja. Ya. Ini sebuah masjid. Ini sebuah pena. Ini sebuah kasur atau keranjang. Apa ini? Ini sebuah kursi. Apakah ini sebuah rumah? Tidak. Ini sebuah masjid. Apa ini? Ini sebuah kunci. Satu kali lagi. Haza maktabun. Ini sebuah meja. Haza masjidun. Ini sebuah masjid. Haza qalamun. Ini sebuah pena. Haza sarirun. Ini sebuah kasur atau sebuah keranjang. Mahaza. Apa ini? Haza kursiyun. Ini sebuah kursi. Ahaza baitun. Apakah ini sebuah rumah? La, haza masjidun. Tidak, ini sebuah masjid. Mahaza. Apa ini? Haza miftahun. Ini sebuah kunci. Baik, materi selanjutnya di sini adalah manhaja. Manhaza. Siapa ini? Siapa ini? Manhaza. Siapa ini? Haza tabibun. Ini seorang dokter ya, seorang dokter. Ada mufradat baru ya, tabibun itu seorang dokter laki-laki. Manhaza. Siapa ini? Ya, siapa ini? Haza waladun. Ini seorang anak kecil ya, seorang anak kecil tapi laki-laki. Ya, ini laki-laki. Nah, oke, di sini man haza ya. Haza talibun. Siapa ini? Man itu siapa? Haza ini. Haza talibun. Ini seorang murid laki-laki. Ya. Ahaza waladun. Apakah ini seorang anak kecil laki-laki ya, atau seorang anak laki-laki ya, seorang anak laki-laki? Maka jawabnya tidak.
Ini seorang, bukan seorang anak laki-laki, tapi seorang lelaki, seorang pria yang sudah dewasa, seorang pria ya yang sudah dewasa ya di sini, atau laki-laki di sini. Jadi ada kosakata baru nih. Tobibun, dokter. Waladun, anak kecil. Tolibun, seorang murid. Rajulun, seorang pria. Mohon dihafal ya mufradat yang mungkin bagi teman-teman yang pemula, dihafal, ditulis dan diulang-ulang terus agar semakin teman-teman banyak menghafal mufradat, maka kosakata teman-teman akan semakin kaya dan juga teman-teman akan semakin mudah dalam memahami pelajaran bahasa Arab. Ya, yang perlu Ana singgung di sini adalah penggunaan man. Secara singkat di sini man itu adalah huruf istifham ya, huruf apa ya? Huruf istifham ya, atau yang di istifham yang bertujuan untuk menanyakan. Kata apa ya? Huruf man itu diperuntukkan untuk ini ya, untuk isim akil. Isim akil itu artinya apa? Yang berakal ya. Jadi man itu digunakan untuk pasangannya adalah isim yang akil, berakal ya. Berakal. Contoh, man haza tobibun. Tobibun seorang dokter. Isim akil au ghairu akil? Jawab, tobibun isim akil, yang memiliki akal dan benda hidup ya. Tidak boleh diganti mahaza. Mahaza diperuntukkan untuk isim tidak berakal. Man diperuntukkan untuk isim yang berakal. Man haza tabibun. Ini seorang dokter laki-laki. Man haza, siapa ini? Haza waladun. Ini seorang anak kecil laki-laki. Isim waladun akil au ghairu akil? Apakah seorang anak laki-laki ini berakal atau tidak berakal? Jawab, waladun isim akil, kata nomina yang berakal ya. Sehingga ketika kita bertemu isim yang berakal, maka kalimat tanya yang sesuai di sini menggunakan man, siapa, bukan menggunakan ma. Ma itu menanyakan kata benda yang tidak berakal. Ma digunakan untuk isim ghairu akil, tidak berakal. Sedangkan untuk kalimat tanya man ya, itu diperuntukkan untuk isim ya, atau ini untuk menanyakan ya, ini untuk menanyakan isim akil. Isim akil artinya yang berakal ya. Ma artinya di sini adalah apa, kemudian man di sini adalah siapa. Kalau dari segi arti kita sudah paham, kalau apa pasti menanyakan kata benda yang tidak berakal, sedangkan siapa ini menunjukkan arti menanyakan kepada kata benda yang berakal. Semoga apa yang Ana sampaikan di sini bermanfaat, dan juga mohon maaf atas segala kekurangan yang Ana sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam mempelajari bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.